Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 62 dan 63 Pitsus TPK 2022 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmadi dan Dr. Haji Raja Tamsir Rahman MN dibuka dan dinyatakan terbuka untuk ini. Silakan penuntut umum mendengarkan. Para terdakwa agar memasuki persidangan. Penuntut umum, berapa orang saksi hari ini? Ada 5 saksi, Majelis. Ada 5. Ada hadir di persidangan? Sudah. Oke, begitu ya Pak Surya Darmadi. Hari ini kita masih pemeriksaan saksi. Ya, ada 5 orang saksinya. Ya, demikian juga Pak Raja Tamsir. Hari ini ada 5 saksi Pak. Diikuti dengan Pak ya. Silakan Pak Surya Darmadi di samping Pak juga bersama. Silakan saksi hadirkan. Ya, saksi-saksi dari sini. Atas nama Sofia Esud agar memasuki ruang persidangan berurutan. Kemudian saksi berikutnya Ardesianto. Kemudian saksi Julhel, saksi Cecep Iskandar, dan saksi Etiamis. Urutan berikutnya Pak Sofia, Ardesianto, Julhel, Cecep Iskandar, Etiamis. Satu lagi, saya kira di depan ada Pak di deret itu kan. Ya, masuk ke saya kursinya mana yang cocok. Ya, ini dia rusak kursinya. Pak Sofian, Esbut, dipegang kulitnya Pak. Nama lengkapnya Sofian Esbut, Sarjana Ilmu Kepala Jayapura. Oh, tolong. Mic-nya tolong Pak. Mic-nya Pak bisa. Pak, mic-nya tolong mic-nya. Mic-nya. Yang udah tidak bisa. Udah bisa? Sudah. Ah, belum. Tolong mic-nya. Sofian Esbut lahir di Jayapura, tanggal 31 Desember tahun 2007, betul Pak? Agama jenis kelamin laki-laki di bangsa Indonesia, tinggal Jalan Ika 1 Marisan Sejahtera RT 01 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru Panam. Agama Islam, betul Pak? Pekerjaan PNS Balai Kemantapan Kawasan Hutan Wilayah 19 Pekanbaru. Pendidikan S2 ya. Kenal dengan Pak Surya Darmadi? Tidak kenal. Kenal dengan Pak Haji Raja Tamsir? Tidak kenal. Bupati Indragiri Hulu. Tahu namanya? Baru tahu setelah. Oh, sekarang Iya. tahu. Termasuk baru di kantor. Kalau tidak kenal ya pertanyaan selanjutnya tidak perlu saya sampaikan. Kalau kenal masih ada hubungan keluarga apa tidak? Tidak. Tidak, ke sebelah Pak Ardesianto. Iya. Ardesianto lahir di Pekanbaru, betul Pak? Betul. Betul, ya. Umur 5 tahun, lahir 17 Agustus. 17 Agustus lahirnya. Iya. Kenapa tidak ada nama Agusnya? Ya kan? Biasanya kalau 17 Agustus atau 5 Agustus namanya Agus. Ya kan? 76. Jenis kelamin laki-laki di bangsa Indonesia, tinggal Perumahan Melur Permai Blok B nomor 42 RT 02 RW 16 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru. Betul Pak? Betul Pak. Masih di Panam. Ya. Saya tahu dari sini Pak. Ada rumah sakit situ, satu rumah sakit jiwa ada itu. Ya, masih berang situ saya di situ.
Ini dinas perhubungan, dinas kehutanan 31. Iya, Iya. di Pemerintahan. 31 ya. Kenal dengan Pak Surya Darmadi? Tidak. Kenal dengan Raja Tamsil? Tidak. Tidak. Berarti nggak perlu saya tanya lagi. Lanjut sebelahnya. Pak Haji Zulher. Iya. Cuma lahir di Kapur mana? Kapur 9 kan? Air Tiris, Kabupaten Kampar. Oh, Kampar. Umur 63 tahun, lahir 11 Februari 1959. Itu Pak ya? Betul. Jadi kami laki-laki kemasa Indonesia tempat tinggal Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 02 RW 014, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kampar. Ya. Kampar kiri, Kampar. Kampar aja ya. Kota Bangkinang. Kota Bangkinang. Hebat sekarang Pak, tol udah nyampe. Iya Pak. Ya, tahu saya kan? Baru buka begitu Pak. Iya. Beberapa hari sudah. Betul Pak? Betul Pak. Pekerjaan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau. Tahun berapa Pak? Mantan Kepala Dinas Perkebunan Pak. Iya, mantan Kepala Dinas Perkebunan. bukan pertanahan. Bukan. Oh, perkebunan. Coba di situ, Pak penuntut umum. Beliau ini Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Oh, dinas. Ya. Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Perkebunan Provinsi Riau. Tahun berapa? 2012 sampai 2015. Oh, 2012 sampai 2015. Ya. Oke. Kenal dengan Pak Surya Darmadi? Kenal waktu ke kantor. Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Pernah ketemu ya? Pernah. Pernah. Pernah ketemu gimana? Kenalnya online boleh. Kenal dengan Raja Tamsil? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak. Oke, sebelahnya Cecep. Ya Pak. Pak Cecep Iskandar, betul Pak? Betul. Dari Sumedang, Jawa Barat ya. Umur 44 tahun, lahir 22 September 1977. Betul. Ya, laki-laki Indonesia tertinggal Komplek Pilihan Citra Kencana Blok B nomor 14 RT 02 RW 11 Kelurahan Tua Karya Tampan, masih juga di begitu ya, kanan ya. Memang kayak banyak padat itu, rame orang di situ. Pekerjaan tenaga fungsional Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Betul. Sejak kapan? Sejak tahun 2018 Pernah di Dinas Perkebunan di Dinas Kehutanan Pak. Kehutanan. Betul. Tahun berapa? 2014 sampai 2016 2014 2016 di Dinas Kehutanan sebagai apa? sebagai Kabid Planologi Pak. Kabid Planologi Kehutanan Bu tersebut ya. Sebagai apa di situ? sebagai Kabid Planologi Pak. Kabid Kabid Planologi. teknologi ya. Kenal dengan Pak Surya Darmadi? Kenal Pak. Ketika Ada hubungan keluarga? tidak ada. Ada. Dengan Pak Raja Tamsil? Tidak. Tidak kenal. Tidak. Oke. Lanjut terakhir Pak M. Yafis. Ya. Betul ya. Lahir di Barusalam, Langkat, Provinsi Sumatera Utara ya. Boleh nggak kedengaran suaranya? Benar. Benar. Lahir di Barusalam, Langkat. Betul. Benar, betul. Umur 66 tahun, lahir 1 Juni tahun 56. Ya. Ya. Jenis kelamin laki-laki bangsa Indonesia tertinggal Jalan Impres nomor 262 Keringin Indah Pekanbaru Riau. Ya. Betul. Betul. Kalau Keringin di mana? Daerah mana? Makoya, Pak. Oh, Makoya. Makoya. Simpang 3, Pak. Tiga, dekat atas gurun ya. Ya. Ini tahu semua Bapak ini ya. Apa lo? Dekat pabrik karet, ya toh. Makoya lah itu. Benar. Kesananya jalan rambutan, ya. Agama Islam, betul. Betul. Pekerjaan mantan Kepala Bapeda Provinsi Riau. Betul. Mantan PLT Sekda Provinsi Riau tahun berapa Pak? Tahun 2015 sampai 2016.
2015 sampai 2016. Oke. Kenal dengan Pak Surya Darmadi? Tidak, Pak. Tidak. Tidak kenal. Tidak kenal. Dengan Pak Raja Tamsir? Kenal. 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 Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Sebatas kedinasan. Ya. Kalau bekas sekda masa nggak kenal sama bupati, pasti kenal dengan bupati. Ya. Oke. Saudara 5 orang itu ya, saya tanya sesuai dengan urutan. Ya, Pak. Yang dipilih Pak Sofian ya. Tolong mic-nya dipegang. Apa yang ditanya aja dijawab. Ya. Perlu ditambah-tambah, perlu dikurang-kurangi apa yang saudara tahu. Oke. Saudara di provinsi ya. Saudara di tugas dinasnya di Kabupaten Indragiri Hulu direkan apa di provinsi, Pak? Di provinsi, Pak. Di provinsi. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 19 Pekanbaru. Ya. Ya. Tahun berapa itu? Saya mulai menjabat 2019 Agustus. 2019 Agustus. Oh, 2019. Ya. Sebelumnya di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Kantor yang sama. Oke. Saudara tahu atau mungkin lihat dari dokumen yang ada perizinan yang diberikan kepada oleh Bupati Indragiri Hulu kepada PT Palma 1, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Argo Lestari, PT Kencana Martani, kemudian PT Siberia Subur. Saudara tahu itu dari dokumen? Tidak tahu. Tidak tahu. Kan jelas tidak tahu itu kan? Karena prosesnya ini sebelum saudara menjabat. Siap. Betul? Siap. Kalau demikian, apa yang saudara bisa terangkan di persidangan ini, Pak Sofian? Apakah saudara tahu dengan Perda nomor 10 tahun 94 tentang kawasan hutan? Tahu enggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Lalu apa yang saudara mau terangkan di persidangan ini? Dulu pernah saudara diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Iya. Benar. Benar. Apa yang saudara terangkan? Poinnya ada apa? Terhadap Perda nomor 10 tahun 1994 itu tata ruang Provinsi Riau, Pak. Apa itu? Itu tata ruang Provinsi Riau. Tata ruang. Ya. Oke. Saudara lepas saja itu. Lepas saja ini ya, biar kedengarannya, artikulasinya didengar oleh semuanya. Ya. Jadi Perda nomor 10 tahun 94 itu mengatur tentang tata ruang. Tata ruang. Ruang apa? Ruang wilayah. Ruang wilayah. Wilayah termasuk kawasan hutan. Termasuk kawasan hutan. Oke. Intinya yang Perda nomor 10 94 itu apa intinya? Secara ini saya tidak tahu, Pak, ya, karena itu tahun 1994 yang kami hubungkan itu adalah dengan kawasan hutan. Kawasan hutan. Ya, Oke. kami lebih ke kawasan hutan. Dengan kawasan hutan. Dengan kawasan hutan. Berarti yang diatur oleh Perda nomor 1094 itu termasuk kawasan hutan. Termasuk kawasan hutan. Kawasan hutan yang seperti apa yang diatur oleh Perda nomor 1094? Perda Provinsi Riau ya. Provinsi Riau. Kalau di perdanya saya tidak terlalu tahu detailnya, Pak. Hanya saya mengacu kepada peta kawasan hutan pertama, penunjukan kawasan hutan pertama di Provinsi Riau, yaitu 731 tahun 1986. Tentang penunjukan Jadi kawasan hutan. Perda itu menunjuk kepada peraturan daerah nomor tahun 96, betul 86 itu? Bukan, Pak. Itu peta kawasan hutan Provinsi Riau yang pertama kali ditunjuk. Artinya SK pertama penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau itu SK itu 731 tahun 1986. Apakah di peta kawasan hutan ya, Provinsi Riau yang saudara lihat itu masih ada campur tangan dari
pusat dari Menteri Kehutanan? Masih ada? Atau ada aturan dari Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan di Provinsi Riau? Tahu saudara? Kalau saya tidak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau dihubungkan dengan PT-PT yang saya sebutkan tadi, kalau dilihat dari peta kawasan hutan, ya, PT Palma 1 itu di Kecamatan Batanggangsa, Kabupaten Indragiri. Itu saudara bisa terangkan, itu masuk kawasan hutan bukan? Masuk kawasan hutan. Hutan apa? Hutan produksi, hutan HPK, hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi. Yang dapat dikonversi. Hutan produksi itu bagaimana? Kalau area itu dijadikan perkebunan, apa syaratnya? Begitu. Kalau hutan produksi yang dapat dikonversi, memang hutan yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. Terus? Ya, jadi kalau seandainya ada proses untuk pelepasan kawasan hutan, itu harus di hutan produksi yang dapat. Produksi. Ya, Pelepasan. 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 Pelepasan itu dengan ganti rugi. Bukan, pelepasan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Oh, harus ada pelepasannya. Itu ya. Ya. Pelepasan yang mengeluarkan pelepasan itu siapa? Menteri. Oh, Menteri Kehutanan. Ya. Jadi kalau tidak melalui Menteri Kehutanan, bagaimana? Secara peraturan, ya, secara peraturan yang berhak mengeluarkan atau mengeluarkan pelepasan kawasan hutan hanya Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan. Saudara tahu wilayah-wilayah ini, ya, PT Palma 1 yang ada di kawasan Kecamatan Batanggangsa. Ya, itu kawasan hutan. Kawasan hutan. Itu harus ada izin pelepasannya. Jika ini dimanfaatkan harus ada pelepasannya. Harus ada pelepasannya. Oke. Andes, ya. Arde. Hah? Arde ya. Andes Sianto. Arde. Arde Sianto. Ya. Arde Sianto. Nama Arde Sianto lahir di Pekanbaru, kayaknya orang Padang. Betul. Nah, ya, orang Padang itu macam-macam namanya. Ada Napoleon Bonaparte. Zaman kapan dia Rezim apa? Soeharto banyak namanya. Ini Arde Sianto lahir tahun 76, Soeharto lahir berkuasa. Oh, karena kata orang belum khusus nama lain itu susah zaman itu. Kata orang, enggak juga ya kan. Pak Arde Sianto ini subkoordinator perencanaan dan tata hutan. Sejak kapan Bapak kerja di situ? Di Dinas Lingkungan Hidup ya? Ya, Pak. Ya, sejak kapan? Di Dinas Lingkungan Hidup itu 2016, Pak. 2000? Kalau sebelumnya kan Dinas Kehutanan namanya, Pak. Dinas Kehutanan. Tahun 2000? Tahun 2000, Pak. 2000? 2000. Tahun 2000 udah kerja di situ. Iya. Tahu dengan peta-peta yang saya sebutkan tadi? Tahu. Tahu? Tahu. Coba sebutkan. Nah ini, apa keterangan saudara sama dengan keterangannya Pak ini, Pak? Sekian. Dengan Pak Sofian sama keterangannya? Sama, Pak. Jadi data-datanya ada data SK penunjukan ya. Ya tadi banyak Pak Sofian bisik-bisik. Kayaknya saudara yang lebih tahu sepertinya itu loh. Tahu nggak saudara PT Palma 1 di wilayah mana? Tahu? Tahu. Kecamatan apa? Kecamatan Batanggangsa, Kabupaten Indragiri Hulu. Batanggangsa. Batanggangsa. Kalau PT Banyu Bening Utama? Kuala Cenaku, Pak. Kuala Cenaku. Kalau PT Pancar Wolestari kecamatan mana? Batanggangsa, Pak. Hah? Batanggangsa. Batanggangsa juga. Kalau Siberida Subur? Sebenarnya Subur lupa, Pak. Lupa. Tapi desanya desa. Saudara nggak tahu. Yang tiga tadi saudara tahu di mana letaknya, ya kan? Dilihat dari peta wilayah, ya kan? Dari peta wilayah, menurut Perda nomor 10 tahun 94 diutuh Perda nomor 10 tahun 2018. Itu masuk kawasan
hutan bukan. Yang PT Palma 1, PT Banyu Bening Utama, dan PT Panca Argo Lestari dan Sinerika Subur. Beda-beda Pak. Jadi Beda-beda. ya, karena Banyu Bening Utama itu secara Perda 10 tahun 94 itu arahan pengembangan kawasan perkebunan namanya Pak. Bagaimana? Arahan pengembangan kawasan perkebunan. Arahan pengembangan Kawasan perkebunan. kawasan perkebunan. Sesuai dengan Perda 10 tahun 94 tahun PT Banyu Bening Pak. Itu Banyu Bening itu. Ya. Banyu Bening Utama berapa luasnya Pak? Luasnya ingat Pak. Tidak ingat. Oke. Apakah kawasan hutan yang dapat dijadikan apa tadi? Dikonversi. Hah? Kawasan hutannya dapat dikonversi. Ya, tak keras saudara dikit. Gas itu sebenarnya. Karena Siap semua. ngomongnya bukan antara saudara dengan saya aja. Karena didengar oleh penasihat hukum, didengar oleh penuntut umum, dan didengar oleh orang di sana Pak, bukan baru. Kalau baru ada tuh sidang. Ini sidangnya virtual yang ada tafsir masalahnya. Jadi kalau saudara ngomongnya kecil, nanti tidak kedengaran di sana nanti salah tafsir. Walaupun ada tafsir di sini, tapi nanti raja tafsir salah tafsir. Gitu loh, makanya kita saudara kerja. Siap. PT Palma 1 kawasan hutan apa? Sesuai dengan peta SK Menhub nomor 173, Nah, ini fungsinya adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kalau menurut Perda 10 tahun 94, ini fungsinya adalah kawasan lindung. kawasan lindung. Ya. Terus Kalau fungsinya sesuai dengan Perda 10 tahun 2018, ini adalah hutan produksi yang dapat dikonversi. dapat dikonversi. Ya. Kalau dapat dikonversi seperti itu, izin apa harusnya? Izin apa yang dia dapat? Kalau sesuai dengan SK Peraturan Menteri, ini adalah SK pelepasan kawasan. Pelepasan kawasan. Ya. Saudara tahu ini sudah ada pelepasan? Belum ada. Belum ada nih. Jadi dokumen juga belum ada. Saudara sudah pernah turun ke lokasi? Sudah. 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 Sudah pernah ke PT Palma 1 yang di Kecamatan Batangansa? Sudah. Sudah. Sudah ada aktivitas di situ? Sudah yang mulia. Sudah ada. Sudah. Sudah ada kebunnya? Sudah yang mulia. Sudah panen? Sudah. Umur berapa kira-kira sawitnya? Umurnya berapa yang mulia? Tidak tahu. Sudah buah pasir kah atau sudah buah bagus? Bagus bagus. Sudah bagus. Sudah umur 5 tahun ke atas. Iya. Kalau 5 tahun di bawah buah pasir lah. Iya toh? Iya. Benar nggak? Betul. Tahu beliau tahu pula buah pasir. Tahu saya Pak. Saya orang kebun juga ini. Buah pasir. Buah pasir itu 3-4 tahun umurnya. Setelah itu mungkin umur 5 tahun baru agak bagus ya Pak ya. 6 tahun, 7 tahun. Itu bau sampai 15 tahun. Bau sekali itu buahnya. Ya sampai umur 20 tahun ya Pak. Nanti umur 25 tahun tak tinggi-tinggi, buahnya jarang-jarang direplanting, dirobohkan ya nanti yang baru. Betul Pak? Betul ya? Nah, kira-kira. Jadi saya ngerti juga Pak. Ini karena saya ngerti, makanya saya dipilih supaya gitu. Buahnya yang percaya. Itu harus selalu ini. Ya. Oke. Nah, betul. Jadi Palma 1 ini tidak ada izin pelepasannya dari Menteri Kehutanan. Tidak ada yang Tidak ada. Demikian juga PT Banyu Bening Utama. Saudara tahu? Tahu Di kecamatan mana? Kuala Cenaku. Kuala Cenaku. Berapa luasnya? Tidak ingat itu. Tidak ingat. Apakah ini hutan apa ini? Hutan produksi yang dapat dikonversi. Wah, berarti sama juga. Sama juga bahwasanya ini harus ada izin pelepasan. Iya. Ternyata ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saudara pernah turun ke lapangan? Banyu Bening sudah. Sudah. Sudah ada aktivitas? Sudah. Sudah ada pohon sawit? Sudah. Umur berapa? Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Saudara tahu apa yang dikantonginya sehingga dia bisa PT Palma 1 dan Banyu Bening Utama bisa bikin kebun di situ. Apa yang dikantonginya? Izin apa? Izin lokasi kah? Izin usaha perkebunan kah? Atau apa? Dua-duanya. Oh, dua-duanya dia udah punya. Apakah kalau suatu badan usaha PT telah mengantungi
izin lokasi atau ILOK atau izin usaha perkebunan atau IUP, apakah dengan mengantongi itu sudah boleh melakukan aktivitas di kawasan itu? Kalau di dalam kawasan hutan belum boleh. Belum boleh. Harus ada SK pelepasan dulu. Oh, belum ada, sebelum ada SK. Pak Yapis, Iya Pak. saudara kan kenal di Mapeda ya? Enggak Pak. Mapeda kemudian mantan pelaksana tugas sekretaris daerah Provinsi Riau 2015-2016. Iya. Betul. 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 Saudara pernah menangani ada permohonan itu, permohonan bergerasi pernah? Enggak. Apa yang berhubungan dengan saudara? Ada hubungan dengan PT Palmagro? Ada. Waktu itu saya di BAP sama tim Kejaksaan Agung menanyakan tentang itu, ada surat dari PT Palmagro yang disposisi Bapak Gubernur untuk Wakil Gubernur supaya diadakan rapatnya. Surat apa itu Pak? Ya, Surat apa? Surat permohonan dari PT Palmagro. Dari Duta Palmagro. Ya. Surat permohonan apa? Surat permohonan untuk beberapa perusahaan untuk dimasukkan ke dalam perubahan tata ruang. Ya itu yang tadi yang kita di panutasi itu tadi kan? Ya, Pak. Nah, ada permohonan itu. Ya. Ada permohonan ditujukan ke Gubernur Riau. Siapa Gubernur Riau waktu itu Pak? Pak Anas Makmum. Anas Makmum. Makmum. Saudara pelaksana tugas. Waktu itu saya belum Pak. Belum. Saya waktu itu masih Itu saudara sebagai kepala Pemda. kepala dinas. Kepala Pemda. Kepala Bapeda. Kemudian ada surat yang panitasi itu penyusuan tata ruang itu ditujukan kepada Gubernur Anas Makmum. Terus apa? Pak Gubernur mendisposisi surat itu ke Wakil Gubernur supaya diadakan rapat Pak. Diadakan rapat. Rapat itu Disposisinya ditujukan sama siapa? pada Wakil Gubernur supaya memimpin rapat yang dari itu Gubernur. kehutanan, Bapeda, perkebunan sama asisten 2. Tapi rapat itu nggak pernah dilaksanakan Pak. Tidak pernah dilaksanakan. Tidak pernah dilaksanakan. Kenapa Tidak tidak jadi. dilaksanakan? Kebetulan waktu itu kalau saya nggak salah itu hari Jumat, orang muda dan sholat Jumat, kemudian besok-besoknya saya nggak nanyakan lagi pada Pak Wakil Gubernur, Siapa Wakil Gubernurnya waktu itu? Pak Asadullah Rahman Pak. Nah, terus? Sampai kejadian ada operasi tangkap tangan Pak Anas tertangkap Pak. Itu surat itu nggak jadi lagi Pak. Ya, jadi Iya. tahu-tahu akhirnya ada surat itu. Maksudnya? Ujung-ujungnya ada nggak surat itu muncul? Walaupun tidak ada dilakukan apa-apa. Oh saya nggak tahu lagi Pak. Nah, Nggak tahu lagi saya Pak. kabarnya Di terakhir saya dapat informasi dari kawan-kawan kehutanan di Perda Tata Ruang yang baru yang nomor 10 tahun 2018 saya dapat disusun itu PT Duta Palmagro tidak diakomodir Pak. sudah diakomodir. Tidak diakomodir. Oh, tidak diakomodir. Tidak dikabulkan permohonannya. Kan permohonannya. Apa alasannya tidak dikabulkan? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Dulu kan diajak rapat KD. Kan kami direkomendasi oleh Gubernur, diberi posisi ke Wakil Gubernur. Kemudian Wakil Gubernur mendisposisi lagi kepala dinas terkait. Tidak Melakukan mendisposisi, apa-apa, gitu. Dia menginformasikan nanti kita rapat yang di posisi sudah dia tunjukkan surat itu ke saya Pak. Oh, Kemudian waktu di BAP saya juga dari tim BAP menunjukkan surat itu Pak. Kemudian sebelum di Kejaksaan Agung di KPK juga ditunjukkan surat itu Pak sebagai barang bukti. Saya lihat surat itu. ada surat itu sebagai barang bukti. Iya ada Pak waktu itu. Oh, nyatanya itu tidak pernah dilakukan Tidak pernah. apa-apa. Tidak pernah. Tidak apa. Kalau tidak pernah dilakukan apa-apa, berarti seharusnya rekomendasi itu tidak keluar. Iya Pak. Permohonan itu tidak dikabulkan. Sepertinya seperti itu Pak. Seperti itu. Nyatanya dikabulkan apa tidak? Tidak Pak. Walaupun tidak ada rapat, tahu muncul aja itu surat penyesuaian peta wilayah. Enggak ada Pak. Enggak. Karena nanti itu kan proses penetapan Perda Tata Ruang Provinsi Riau. Nah, Akhirnya pada tahun 2018 Perda Tata Ruang Provinsi Riau tahun nomor 10 tahun 2018 ya, itu memang tidak diakomodir Pak. sama sekali tidak Iya. boleh. Nah, saya pikir walaupun
tidak dilakukan apa-apa, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan apa-apa, tahu-tahu muncul aja, dikabulkan dalam permohonan itu. Bisa jadi seperti itu Pak. Seperti yang tadi yang contohkan tadi, seharusnya ada izin pelepasan hutan, baru keluar itu IUP, setelah IUP baru keluar HGU. Termasuk di dalam ruang. Itu kan? Nah, tadi di RTRW kalau keseluruhan Riau 9 juta, ya kan? 9 juta. Di TKHK. Nah, ya di TKHK 9 juta adalah hutan. Ya. Kemudian muncul RTRW 4,5 juta doang, Separuhnya. separuh adalah hutan. Separuhnya doang. Kemudian dibuatlah tim terpadu, ya karena ada perbedaan ini dibuatlah tim terpadu. Kemudian tim terpadu memberikan usulan, rekomendasi untuk dikeluarkan kawasan hutan sebesar 2,7. 2,7 dari TKHK. 2,7 dari TKHK. berarti 2,7 dari 9 juta. Dari 9 juta. Dari 9 juta. Nah berarti rekomendasi saudara ini tidak mengakomodir apa yang ada dalam 4,5 dalam 1094. Ya mungkin ada sebagian. Ada sebagian. Mungkin jadi kalau Seperti itu. Ya. Kenapa kemudian harus direkomendasikan kepada kementerian dan meminta kepada kementerian? Provinsi saudara di provinsi kan? Ya. Nah, kenapa harus meminta kepada kementerian untuk merubah status kawasan ini sebesar 2,7 itu? Kemana amanat undang-undang? Karena Undang-undang. amanat undang-undang kalau perubahan peruntukan dan fungsi kawasan itu harus melalui tim terpadu. Tim terpadu. Tim terpadunya dibentuk oleh TKHK. Nah, berarti kawasan hutan dari tahun 86 berdasarkan TKHK 86 yang 9 juta itu adalah kawasan hutan, itu baru berubahnya setelah tim terpadu mengajukan permohonan dan disetujui 1,6. Disetujui dengan SK 88 1,6 juta oleh kementerian hasil dari tim terpadu. Barulah itu pertama kalinya status kawasan hutan di Riau itu berubah. Ada Ya, yang berubah. ada yang berubah. Itu pertama kali. Nah, secara parsial ada permohonan parsial itu pelepasan masing-masing itu sudah ada juga. Sudah ada masing-masing yang sebelumnya. Nah. Berarti ini yang diajukan secara gelondongan. Secara golongan. Nah, dalam gelondongan ini pun itu tidak masuk dalamnya Duta Palma. Dalam golongan Usulan yang usulannya mungkin masuk ke Palma. Nah. Dalam usulan perubahan. Perubahan. Ya, tapi prosedurnya ini tidak masuk mungkin ya. Tidak masuk. Sekarang masih tetap menjadi kawasan hutan. Kita masih kawasan hutan. Nah, berarti dalam 1094 itu status hutannya tidak berubah pada saat itu sampai masih kenapa harus masih tim terpadu mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Hutan? Berarti tidak berubah. Oh, tidak berubah status berarti ya 1094. Oke, saya lanjut ke saksi Pak Zulher, Kadis Perkebunan Provinsi Riau. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara kenal dengan Surya Darmadi, ya. Tadi bisa disampaikan lagi pada saat momen apa saudara bertemunya dengan saksi ini? Jadi ada 4 perusahaan tadi Pak, dia mau minta izin pelepasan kawasan hutan karena awalnya tadi untuk penilaian ISPO kami diminta turun ke lapangan. Nah setelah kami cek administrasinya pelepasan kawasan hutan dengan harga ini tidak ada, akhirnya kami tidak turun. Nah datang lagi Pak Surya Darmadi. Bagaimana solusinya? Ya solusinya urus HGU dengan pelepasan kawasan hutan. Setelah diurus pelepasan kawasan hutan dengan HGU, baru kami turun untuk merekomendasikan untuk mendapatkan ISPO. Kita hanya rekomendasi Pak. Yang sertifikatnya pihak 3 yang berubah. Hanya rekomendasi. Rekomendasi untuk mendapatkan ISPO. Untuk mendapatkan ISPO. Pokoknya. Nah, saudara saksi, berarti pada saat 2014 pada saat Duta Palma Group mengajukan permohonan terkait dengan untuk mendapatkan ISPO, saudara mengatakan bahwa Duta Palma Group harus melakukan pelepasan hutan, ya, harus mengajukan pelepasan kawasan hutan. Nah, pada saat di 2014 apa yang membuat saudara menyatakan atau memberikan pendapat bahwa mereka harus melepaskan kawasan hutannya? Apa pedoman saudara yang saudara pedomani untuk melihat status kawasan mereka pada saat itu? Sebentar Pak.
Karena untuk ISPO dasarnya Permentan nomor 19 Permentan garis miring OT titik 140 garis miring 3 garis miring 2011 tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Jadi syaratnya itu Pak harus ada izin mulai dari izin lokasi, izin prinsip sampai kepada HGU Pak. Nah setelah dicek tidak ada pelepasan kawasan hutan dengan HGU. Itulah dasarnya Pak. Berarti mereka mendapatkan HGU. Status mendapatkan HGU tanah sebelumnya tidak nggak tahu juga. Kemudian Bapak Apis, saya Apis tinggal lanjut dari Pak Pedal ya. Ya Apis ya. Dari Pak Pedal aja ya. Kalau kepada saudara catatan saya, saudara juga tahu bahwa Perda nomor 10 2018 itu sudah diajukan judicial review. Tidak tahu, belum tahu. Baru ini tahu. Jadi, Saya nggak sensitif lagi Pak. oh nggak tahu ya. Kemudian masalah administrasi saudara pernah ikut juga membicarakannya? Tidak Pak. Nggak pernah. Saya masuk di Bapeda itu tahun 2014, muncul 2016. Oh itu pada saat itu perda yang lama 2019 itu sudah mati Pak. Sehingga informasi bahwa ada Permen 3 ya bahwa kawasan daerah iya itu saya tahu. Kemudian ketika Pak Menteri mengatakan karena memang salah satu syarat ketika daerah ingin memperpanjang perdagangan tata ruang itu harus melalui kehutanan dan kehutanan atas permohonan daerah itu menuntut administrasi itu dia tahu. Itu aja yang saudara tahu ya. Penerbitan IU Saya tahu Pak. Parma 1 Panca Agrostari Sendiri Subur Bayu Kuning Tama nggak tahu ya. Tahu Pak. Tidak. Gimana prosesnya nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali Pak. Dilanjutkan rekan-rekan saya. Terima kasih. Izin majelis lanjutkan. Baik saudara Pak Cecep, ya Pak Cecep. Iya Pak. Masih buat Pak Cecep ya? Iya Pak. Masih bisa lanjut? Baik Pak Cecep. Pak Cecep tadi ada menyebutkan mengenai tim terpadu. Betul. Oke. Apakah sepengetahuan Pak Cecep ini tim terpadu dibentuk oleh Menteri Kehutanan atau Pemprov? Setahu saya ada Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan. Tahu saudara Cecep itu melalui apa? Atau hanya lisan atau ada secara tertulis? Kalau salah ada tertulis ya Pak. Ya, oke, saya memberitahu saudara ya itu melalui SK Menteri Kehutanan nomor 410 tahun 2009. Ya Pak Cecep ya. Sepengetahuan Pak Cecep, ini pembentukan tim terpadu ini secara spesifik itu terkait untuk hal apa? Setahu saya untuk tim terpadu itu akan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi. Karena memang untuk review tata ruang wilayah provinsi mulai dari tahun 2009 Yang Perda 10 2018. Iya. Oh yang itu. Apakah bukan karena ada usulan yang seperti yang tadi saudara terangkan, ada usulan dari Pemprov terkait masalah kawasan hutan non-hutan APL? Tidak, tim terpadu itu memang dibuat dibentuk dalam rangka penyusunan rencana tata ruang, administrasi rencana tata ruang. Oke, saudara Pak Cecep tahu nggak hasil rekomendasi dari tim terpadu khusus untuk APL? Untuk detailnya saya tidak tahu Pak, karena memang itu tahun 2012. Tadi Pak Cecep ada terangkan bahwa terkait masalah kawasan APL ini oleh tim terpadu itu menyatakan luasnya adalah 2,4 juta hektar. Lalu akhirnya berubah keluar SK Menteri nomor 63 hanya 1,6
kita sehingga ada selisih. Selisih 1 meter. Nah, itu kan, itu Pak CCP yang mengingatkan saudara ya. Lalu apa Pak CCP tahu lagi kelanjutan dari selisih ini gimana? Yang 1,6. Iya Pak, pada waktu itu Pak Menteri Kehutanan memberikan itu pada ulang tahun beliau. Jadi beliau menyatakan bahwa apabila tidak ada yang ini dimohonkan kembali saja, ada yang tidak terakomodir, silakan diajukan kembali. Apa pernah Pak Cecep dengar ada keberatan dari Pemprov yang disampaikan ke Ombudsman Nasional terkait masalah ini? Tidak. Anda tahu saudara? Oh, oke lah, apa ya? Jadi itu ada keberatannya ke Ombudsman. Sehingga Ombudsman mengerti dan memang situasinya bahwa ada maladministrasi dari Kementerian Kehutanan. Ya itu sekedar informasi saya. Baik. Raja Tamsir sama penasihatnya minggu depan kita sekarang antara 2 kali. Kita tunda tanggal 7. Ya.